Sejumlah unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah berakhir dengan ricuh. Lalu bagaimana perkembangan situasi keamanan di berbagai kota di Indonesia pada malam hari ini? Kita tersambung dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Awi Setiono. Pak Awi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Awi, bagaimana pantauan unjuk rasa yang berlangsung ricuh di sejumlah kota Jakarta, Bandung, Malang, Medan, dan sejumlah kota lainnya hingga saat ini, Pak? Ya, beberapa sudah selesai pelaksanaan demonya. Para peserta demo sudah kembali, namun ada beberapa memang seperti Jakarta ini masih tadi pukul 18.30 saya pantau dari Kabid Humas katanya masih terjadi dorong-dorongan di Harmoni dan di HI. Untuk khusus Jakarta sendiri, sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan. Halte busway Bundaran Hotel Indonesia sempat dibakar oleh massa. Kemudian sejumlah infrastruktur lainnya juga cukup mengalami kerusakan. Bagaimana pantauan korban hingga saat ini, Pak? Ya, itulah yang kita sesalkan. Bahwasanya ada 2 pospol kita yang dirusak, 1 dibakar di Patung Kuda, 1 Harmoni dirusak, kemudian tadi 1 halte busway HI dibakar, kemudian ada Beko di depan Sarinah juga dibakar, 2 mobil polisi dirusak, dan korban sementara dari kita sih ada 6, 5 polki, 1 polwan, kebetulan polwannya ini patah tangannya karena terjatuh. Terkait dengan hal tersebut tentunya ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, bahwasannya yang namanya demo damai yang katanya untuk memperjuangkan pembatalan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, ya terjadi ya bukan demo tapi kerusuhan itu sudah. Bagaimana dari sisi mahasiswa, Pak? Di sosial media banyak informasi yang beredar, jatuh juga korban dari sisi mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya karena tindakan represif personil kepolisian di lapangan. Seperti apa penjelasan Anda? Tentunya itu kan semua segala ada risikonya. Kita bisa sama-sama lihat, semua sudah terpantau, di televisi juga ada. Polisi mana ada memulai, karena memang perintah pimpinan juga jelas kita untuk melaksanakan pengamanan demo, walaupun tidak ada izinnya pun kita amankan secara persuasif simpatik. Tapi yang terjadi apa? Mereka lempar-lempar polisi. Kalau sudah begitu kan berarti sudah anarkis itu. Kalau sudah anarkis berarti apa? Ya harus dibubarkan. Baik, teridentifikasi adalah mereka ini murni menyuarakan aspirasi atau mungkin saja ada kelompok-kelompok lain, penumpang gelap. Apakah sejauh ini identifikasi kepolisian sudah sejauh itu? Tentunya perlu penyelidikan, tapi kan fakta-fakta kan bisa kita lihat banyak hal-hal yang kita anggap mereka terprovokasi karena memang banyak di beberapa yang ditangkap, apalagi yang anarko itu sama sekali tidak tahu menau itu. Cuma terprovokasi karena ada ajakan demo dari media sosial. Kemudian kita juga sedang menyelidiki terkait dengan ajakan-ajakan atau hate speech yang terjadi di media sosial, kemudian hoax. Karena yang kita sedang tangani ini yang terkait dengan 12 hoax Omnibus Law. Pelakunya ternyata dari Makassar dan ini sudah ditangkap dan sekarang baru perjalanan ke Jakarta. Baik, bagaimana situasi hingga saat ini? Masyarakat menyuarakan kekhawatirannya untuk beraktivitas, beberapa bahkan terhambat untuk pulang dari kantor menuju ke rumah bagi yang tidak melaksanakan work from home. Apa jaminan keamanan dari pihak polisian? Apakah penjagaan masih terus berlangsung hingga saat ini? Oh iya, polisi masih melakukan penjagaan-penjagaan, bahkan yang sudah selesai dilakukan pembersihan-pembersihan. Kita bisa lihat, kita dilempari, habis itu batunya kita bersihkan, kita kurang gimana itu? Jaminan kita itu, jaminan keamanan untuk publik, untuk masyarakat, untuk kenyamanan masyarakat, biar bisa melaksanakan aktivitas. Tentunya kita bertanggung jawab penuh terkait dengan keamanan publik, dan
kita berharap ya para pendemo bisa kembali ke tempat masing-masing dengan tertib, jangan lagi membuat permasalahan-permasalahan di jalan. Tentunya Polri akan menindak tegas bagi pelaku-pelaku kriminal. Sejauh ini sudah berapa orang Pak ditangkap karena diduga sebagai provokator? Kita masih datakan ya, misalnya kemarin di Semarang ada berapa, 10, ada terakhir hari ini tinggal 4. Tentunya semua juga berproses ya, kalau memang bukti-buktinya cukup ya kita lakukan penindakan secara hukum yang berlaku. Di Metro ada 500 sekian, kemudian di Polda Jawa Barat juga melakukan penangkapan. Tentunya semua kita pilah-pilah, karena memang yang terjadi selama itu tidak melanggar aturan, tentunya kita juga tidak melakukan penindakan tegas. Namun kalau sudah anarkis seperti di Jawa Barat, sudah melakukan pengerusakan mobil, tentunya itu sudah kriminal, itu sudah perusuh namanya. Seperti itu kan perlu akan diidentifikasi. Yang di Jakarta juga demikian. Ya sementara ini mungkin belum bisa kita secara langsung menangkap pelaku, tapi ingat kita punya scientific crime identifikasi. Jadi kita melakukan penyidikan pun nanti menggunakan data-data yang ada di CCTV, termasuk liputan-liputan media, itu juga bisa kita manfaatkan untuk mengidentifikasi pelaku-pelaku. Baik. Pak Awi, di satu sisi kita harus menghargai bagaimana aspirasi masyarakat. Ada kekecewaan di sana begitu setelah rancangan undang-undang ini disahkan di sidang paripurna. Bagaimana antisipasi ke depan? Kemungkinan aksi unjuk rasa yang berlangsung mungkin saja besok kembali terjadi. Yang jelas kita menghimbau kepada masyarakat, coba silakan dipelajari dulu Omnibus Law sendiri, dibaca pasal per pasal. Jangan gara-gara hoax di media sosial, akhirnya kita terprovokasi melakukan pengerusakan, melaksanakan demo yang ujung-ujungnya jadi anarkis. Ini juga kami berharap menghimbau ini ya, tolong ditaati betul, dan tentunya Polri juga akan walaupun tidak ada izinnya, karena memang pandemi COVID ini masih menularkan banyak masyarakat yang terinfeksi. Tentunya kita juga tidak akan mengeluarkan izin itu. Sehingga kita berharap masyarakat juga sadar bahwasannya potensi tertular COVID itu sangat memungkinkan, apalagi kita lihat semua kan berkerumun, namanya demo. Tidak bisa menjaga jarak. Baik. Pak Awi, terima kasih Pak informasi dan update Anda untuk CNN Indonesia Newscast malam ini. Kita harapkan memang masyarakat menyampaikan aspirasi, bisa menyampaikan secara tepat protokol kesehatan, apalagi saat ini kondisi pandemi. Dan kita hargai bagaimana para personel Polri di lapangan saat ini masih terus berusaha untuk menjaga keamanan saat ini. Terima kasih sudah berbincang bersama kami. Terima kasih Mbak Elvira.